Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Bulan Agustus selalu diwarnai dengan merah dan putih. Berani dan suci. Apalagi kota Surabaya, kota pahlawan. Amin. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya. Tahun ini kita akan merayakan, bahkan bulan ini kita merayakan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Amin. Jangan lupa untuk senantiasa memanjatkan doa untuk bangsa dan negara kita. Saya tahu di sini nggak banyak waktu tahun 45 itu yang sudah lahir dan melihat menjadi saksi mata bahwa kemerdekaan ini harganya mahal. Betapa banyak pahlawan yang gugur. Dan kalau hari ini kita telah hidup di dalam kemerdekaan, kadang-kadang kita merayakannya dengan game, yang mana kita juga ada perayaan tanggal 17 Agustus ya, untuk para muda-mudi ada. Penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah, penuh dengan hadiah, penuh dengan makan-makan. Gak cuma di sini, rasanya dari semua lokasi RT RW ya, apapun itu pasti merayakan. Karena sebuah kemerdekaan memang layak dirayakan. Tapi ingat, pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan yang mungkin kita nggak kenal. Tapi inilah saatnya kita merenungkan, mengucap syukur. Dan bukan itu, mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Nah, hari ini, bulan ini, tema kemerdekaan ini bukan hanya tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi percayalah, bagi semua anak Tuhan, itu Tuhan juga punya kerinduan untuk sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pembacaan firman hari ini saya ambil dari Galatia 5. Yang ayatnya itu panjang dari 1 sampai bisa sampai ke 13. Tapi saya mau baca ayat 1 dan ayat 13 Galatia 5 yang berbunyi demikian. Judulnya di atas ada sebuah judul yang berjudul Kemerdekaan Kristen. Galatia 5 ayat 1 dikatakan demikian. Supaya kita sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Loncat ke ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Dua ayat ini, meskipun bedanya ayatnya antara 1 dan ke-13, tapi kalau Bapak Ibu baca di rumah ayat demi ayat, ini adalah Paulus yang berbicara kepada sebuah jemaat di Galatia. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah ngerti, sudah terima Tuhan, tapi banyak kecampur-campur, udah merdeka, tetapi masih banyak yang mengikat sehingga terikat. Merdeka lawannya itu ya terikat, diperbudak. Umat Israel pernah diperbudak di negeri Mesir. Pernah dibebaskan. Ya, diperbudak lawannya merdeka. Setelah kita merdeka kita udah enggak diperbudak. Setelah kita merdeka kita sudah tidak diperbudak. Nah, di Galatia 5:1 seterusnya sudah ditulislah. Kenapa kalau sudah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu dengan iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tetapi ada orang-orang yang menambah-nambahi, tapi kamu tetap, kalau kamu belum disunat, kamu belum benar-benar merdeka. Kalau kamu belum mengikuti hukum Taurat,
penuh peraturan ini dan itu, tercampur-campur. Nah itulah makanya Paulus mulai memberitakan bahwa ayo, satu alasan kita ini sungguh-sungguh merdeka gara-gara Kristus yang telah memerdekakan kita. Jangan pikir kita bisa di dalam Tuhan itu kita merdeka karena perbuatan baik kita. Jangan merasa kita karena rajin, benar-benar melangkah mau hidup benar. Kita merdeka berusaha dengan kekuatan sendiri. Tapi sekali lagi dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus ini loh yang telah memerdekakan kita. Jadi karya kemerdekaan kita di dalam Kristus itu benar-benar sebuah anugerah. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau ada kata sungguh-sungguh merdeka, berarti ada yang kurang sungguh-sungguh merdeka atau separuh-separuh merdeka. Tapi firman Tuhan katakan, ini sungguh-sungguh Kristus kamu mau merdeka. Kristus mau supaya kita semua anak Tuhan menerima karya anugerah, karena itulah artinya merdeka. Dibebaskan dari akibat dosa. Tapi ada karena itu, ada kata karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Poin pertama saya mau katakan bahwa freedom come with responsibility, saya terjemahkan gini. Kemerdekaan itu kan harganya mahal. Tetapi di mana ada kemerdekaan, di situ ada dua hal. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada batasan dan di situ ada tanggung jawab untuk menjaga batasan-batasan tersebut. Jelas sekali batasannya yang mana? Kalau kita merdeka dalam Kristus ada batasan loh. Dikatakan memang kamu udah dipanggil untuk merdeka, itu firman Tuhan ayat 13. Emang kamu dipanggil, dipilih untuk merdeka. Tapi ini batasannya. Banyak yang gak seneng karena ada batasan. Jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan yang dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Saya katakan benar, di mana ada kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini sudah dianugerahkan oleh Kristus, di situ ada yang harus dijaga. Karena ada sebuah tanggung jawab yang besar. Saya mau katakan lagi bahwa kuk perhambaan, ya, kuk itu, sekarang kita jarang melihat kuk. Karena kalau saya lihat definisinya, ya, kalau beberapa kata Ibrani dan Yunani, mungkin Pastor Hari bisa menjelaskan bahwa secara harafiah memang untuk kuk itu artinya kerangka kayu ya. Kerangka kayu yang menghubungkan dua ekor binatang yang biasanya lembu jantan. Ada kayunya. Nah, secara metafora atau perumpamaan itu melukiskan takluknya seorang pribadi kepada orang lain. Ya, kalau lembu jantan itu diberi kuk, dia harus nurut. Kemanapun dia disetir, ini diarahkan, dia harus membajak, dia harus melangkah, meskipun itu adalah ladang yang penuh dengan lumpur ataupun kering, keras, kering, kerontang, kuk itu yang memudahkan untuk yang menguasainya, untuk melangkah, supaya tetap bisa nurut. Jadi, kuk ini melukiskan seorang yang takluk, bukan hanya kepada pribadi yang lain, tapi juga bisa pada sesuatu yang lain. Kata takluk mungkin jarang didengar, tapi sering terekspresi. Takluk itu apa sih? Ya kalau engkau ditaklukkan berarti engkau dikuasai. Di bawah kekuasaan seorang atau sebuah pihak yang menang. Makanya ditaklukkan. Orang yang takluk berarti dia menyerah kalah. Orang yang takluk karena dia menyerah, dia tunduk. Nah, jadi kita yang di dalam Kristus, sebetulnya kita tuh merdeka, dibebaskan
dari perhambaan dosa. Tetapi kita harusnya menjadi sekarang tetap merdeka, itu harusnya menjadi hambanya Tuhan. Sebetulnya itulah merdeka sesungguhnya di dalam Kristen ya. Jangan menganggap kemerdekaan itu adalah seperti kalau seorang anak-anak. Merdeka itu artinya bebas. Saya merdeka itu berarti saya bebas melakukan apa yang saya ingini, apa yang saya maui, tanpa ada yang melarang. Itu adalah definisi bebas kalau bagi seorang anak terutama remaja. Aduh, aku nggak bebas karena peraturan orang tuaku. Batasannya terlalu ketat. Ya, mungkin di sini nggak ada yang merasa begitu. Tapi mungkin ada anak-anak muda yang merasa nggak enak karena ada peraturan, ada batasan, ada konsekuensi. Jadi nggak bebas. Nah, definisi bebas bagi seorang anak ini berbeda dengan definisi bebas dengan orang tertentu. Tetapi seseorang yang dewasa, kalau anak remaja itu telah bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Dan akhirnya menikah, akhirnya punya anak remaja juga. Nah, dia juga memperlakukan hal yang sama. Punya anak kan membuat peraturan ya Bapak Ibu ya. Gak boleh keluar malam, jangan sembarangan, bergaul pilih-pilih. Jangan terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Hati-hati jebakan demi jebakan. Seorang orang tua yang mengasuh anaknya dengan hikmat, apalagi sudah menyerahkan dedikasi anak kepada Tuhan. Dia harus melakukannya, ada kompasnya, ada caranya yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bagi anak itu adalah sebuah aturan yang mengikat. Tapi bagi orang tua itu demi karena aku mengasihimu. Ya, jadi selalu ada peperangan, selalu ada kontradiksi. Ya karena itulah. Tapi di dalam Tuhan bukankah kita demikian? Nah, takluk tadi dikuasai ya. Jangan lupa bahwa kita hidup di dunia ini. Ini banyak yang tidak kita lihat. Kita ini ada di medan peperangan. Kita hidup sebagai anak Tuhan itu bukan ada di kapal pesiar. Saya seneng kalau lagi liburan membayangkan, saya nggak pernah tapi membayangkan kalau dilihat di kapal pesiar itu. Luar biasa enaknya. Karena ada di tengah lautan kapalnya besar tapi nggak berasa seperti di kapal. Makannya gratis katanya. Acaranya banyak. Fasilitasnya juga enak. Ini namanya kapal pesiar. Apakah selama di dalam kapal tuh Bapak Ibu kalau berpesiar atau berholiday, liburan dalam kapal tuh berjaga-jaga? Enggak, karena apa? Sedang liburan, enggak apa-apa. Tapi ingat juga di dalam perjalanan hidup seorang anak Tuhan, ada waktunya kita liburan, tapi ingat ini yang lebih penting. Kita ini hidup di dalam satu masa yang selalu ada peperangan. Yang peperangannya bukan jasmani. Ayatnya ada di Efesus 6 ayat 12. Coba dibuka Efesus 6. Kita ini hidup ya, hidup di dalam satu masa, kayaknya bukan sekarang tapi dari dulu. Di mana kita tuh mesti berjuang. Kelihatannya semua enak, tapi ada perjuangan. Kalau enggak kita ditaklukkan, dikuasai. Dan perjuangan kita, firman Tuhan katakan, bukan melawan orang, melawan darah dan daging, tapi melawan 4 hal ini. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. 4 hal ini, ada kata pemerintah-pemerintah, saya mau pastikan lawan kita bukan pemerintah Republik Indonesia. Tapi pemerintah-pemerintah ini musuh kita ini adalah siapa yang memerintah ini loh. Di dalam diri kita. Yang selalu bersuara. Yang selalu membuat kita kadang-kadang punya pilihan. Yang memerintah ini ada suara yang mengatakan bangun hari Minggu.
bangun lebih pagi, persiapkan persembahan, berikan yang terbaik, semangat. Atau ada yang memerintah, gak usah hari inilah, kemarin tidur sangat malam, malah tidurnya subuh pagi. Udah capek semingguan bekerja, layak untuk mendapatkan istirahat. Nantilah kita ikuti, nanti firmannya kita lihat di khotbah, di YouTube. Gak apa-apa kalau memang itu harus dilakukan. Tapi ada suara yang memerintah. Memerintahmu untuk gak usah lah, tunda itu. Harusnya melakukan sesuatu yang perlu dilakukan. Kan ada hal yang perlu dilakukan di saat itu. Supaya selesai semuanya. Tugas rumah tangga, kalau pelajar tugas sekolah. Menunda-nunda karena ada sesuatu yang memerintah. Siapa yang memerintah di dalam ini? Seringkali kita menyalahkan iblis. Kadang-kadang enggak ya. Kadang-kadang diri kita ini sendiri. Ada di dalam ini suara hati kita sendiri. Itu yang menguasai. Penguasa. Harusnya di dalam sini ada Roh Kudus yang bisa menguasai diri. Tapi pernah enggak sih kita dikuasai oleh kesepian yang mencekam? Dikuasai oleh kekecewaan, kepahitan hati. Dikuasai oleh amarah. Dikuasai oleh berbagai macam hal-hal yang membuat kita bete. Nah itu dia, itu musuh kita. Musuh kita adalah bukan manusia yang ada di sebelahmu. Atau di rumahmu, atau di tempat pekerjaanmu, bukan. Tetapi di dalam setiap manusia, itu yang ada jiwa. Setiap manusia mempunyai tubuh, jiwa dan roh. Jiwa ini karena ada pikiran, perasaan, kemauan. Disitulah orang-orang yang sudah menerima penebusan, karya penebusan. Harusnya ada Roh Kudus. Tetapi seringkali kita lupa, kita mesti berjuang. Kalau enggak ditaklukkan oleh kemalasan kita, oleh sesuatu yang negatif. Nah firman Tuhan tuh katakan loh, jangan kita ini nganggap enteng bahwa di dalam perjalanan hidup ini ada mangsa, ada seorang pribadi juga yang selalu siap untuk menerkam kita. Yaitu di 1 Petrus 5 ayat 8 ayatnya mengatakan gini. Hendaklah kalian waspada. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Hendaklah kalian waspada dan siap siaga. Sebab iblis adalah musuhmu. Pribadi iblis ini. Ia seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, dia sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan yang katakan ini harus sadar dan berjaga-jaga. Saya percaya kita perlu dalam hidup ini ingat bahwa kita tuh perlu waspada. Kata-kata waspada itu beda dengan was-was. Tahu ya kata-katanya was-was tuh gini loh. Selalu khawatir, selalu takut-takut, selalu panik. Tapi ini dikatakan sadar dan berjaga-jaga itu namanya waspada. Gitu. Karena ayat terjemahan TSI mengatakan gini, kalian waspada dan siap siaga. Karena apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum sambil berjalan ke sana kemari. Ada terjemahan yang bilang sambil berjalan mondar-mandir. Ada terjemahan tuh macam-macam sekarang. Mencari orang yang bisa dilahapnya. Mencari. Kita ini jadi sasaran sebetulnya. Bapak Ibu saya pernah kalau dulu dengar nasihat. Kalau pergi ke pasar hati-hati. Dompet hati-hati. Apalagi Pastor Sam. Paling anti kalau saya bawa dompet tuh yang talinya panjang, yang cakep gitu ya. Kenapa? Gak usah. Setiap wanita itu harus pakainya itu rok yang kantongnya besar. Kenapa? Supaya dompetnya taruh di dalamnya. Kenapa? Gak usah bawa tas seperti itu. Nanti ditarik. Karena engkau kalau bawa tas yang begitu menggoda, engkau akan menjadi mangsa
tas ditarik. Benar juga itu nasihat. Tapi saya mau katakan, bukan sekedar tas yang ditarik. Iblis ini nggak cuma tertarik kepada hasil rampasan tas atau uang, tapi bahayanya adalah ia seperti singa yang mengaum, mau merusak, membunuh, membinasakan. Dan kita nggak sadar kita itu mangsanya. Nah, mungkin hari ini saya mau kasih sebuah contoh-contoh kok kita tuh mangsa. Maksudnya kenapa kita mangsa? Kalau seseorang mencari mangsa, orang mau mencuri handphone di tas, yang pernah kehilangan handphone gitu ya. Ke mall terus foto hilang, dicuri gitu. Coba lihat, itu selalu karena yang punya handphone tuh lengah. Yaitu tadi tasnya besar, terus terbuka. Ataupun sekarang canggih pencurinya, udah tertutup pun bisa segala cara menggait handphone atau dompet. Sehingga tasnya besar. Tahu-tahu barangnya udah hilang di belakang, di dalamnya itu tidak hilang. Karena tipu muslihat, si pencuri itu luar biasa. Kita lengah, kita ada celah, dompetnya ada celah sedikit, itu target. Jadi pencuri itu kalau mau curi itu juga memang benar, lihat-lihat. Kalau ini gampang, wah ini mangsa yang gampang. Nah, bagaimana dalam sehari-hari ini ada celah-celah di dalam kehidupan kita ini yang menjadikan mangsa itu naksir kita, yang menjadikan kita menjadi targetnya si iblis. Saya berikan ya beberapa contoh ini. Gimana maksudnya? Firman Tuhan katakan tadi bahwa ingat loh ya, kita udah dimerdekakan. Jangan itu menjadikan kebebasan yang membuat kita lengah. Kadang-kadang kita bisa katakan lengah apa? Aku enggak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak korupsi, aku tidak menipu negara seperti orang-orang yang lakukan yang sedang viral gitu ya. Tapi hal-hal kecil seperti contoh ada perasaan takut, khawatir yang berkelebihan, yang membuat kalau baru bangun pagi, pikirannya sudah takut, khawatir, was-was. Kalau udah begitu sudah bukan waspada lagi, tapi menjadi sesuatu hal yang membuat kita tuh jadi targetnya iblis. Percayalah, orang yang khawatir, orang yang takut, hidupnya tidak tenang. Mungkin bukan khawatir, celahnya bukan khawatir, bukan takut. Tetapi mungkin penuh penuntutan, maksudnya suka menuntut. Ya, suka nuntut. Gak pernah puas, ya. Dikit-dikit ngambek, ya. Overreaksi atau kalau di sini kalau anak-anak muda mengatakan drama queen. Saya heran kenapa drama queen, kan juga ada drama king. Saya mau katakan ya bahwa gak semua wanita itu suka drama. Saya juga menjumpai mau perempuan, mau laki, mau anak-anak, malah mau lansia sekalipun bisa ngambek, dikit-dikit ngambek. Sehingga itu yang dikatakan menjadikan drama. Drama itu begini loh, drama itu sebetulnya simple ceritanya. Dari sini ke sini. Tapi drama itu harus dibikin putar-putar, dibuat sampai emosi kita mengikuti. Sehingga kita yang nonton ikut panas, ikut merasakan bagaimana sakit hatinya si wanita itu diselingkuhi. Kita ikut merasa kasihan, kita ikut semuanya, itu drama. Tapi bukankah kita juga ada yang dikit-dikit tidak bisa mengucap syukur. Yaitu tadi, kalau kita udah menggerutu, kita tidak mengucap terima kasih karena kita merasa kurang. Fokus kita kepada apa yang tidak kita miliki. Belum punya ini. Fokusnya pada apa yang kurang. Bukan fokus pada apa yang sudah ada. Membuat kita nggak merasa puas dan tidak merasa cukup.
dan akhirnya membuat kita tuh bete, bad mood. Nah itu contoh-contoh seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya katakan bisa ketakutan, kekhawatiran, bisa hati yang tidak pernah mengucap syukur. Ya. Tapi bisa juga celahnya itu adalah kita taraf menemui pencobaan, godaan. Ada godaan untuk melakukan sesuatu hal kebodohan. Ada suatu pancingan untuk bukan melakukan tapi mengatakan, wah ini juga bahaya, mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Ada juga satu pencobaan untuk memikirkan hal-hal yang tidak harusnya kita pikirkan. Ini semua jerat pencobaan, godaan. Sampai kita itu menyambutnya dan meresponinya, itu akhirnya menjadi hal-hal yang menjatuhkan, menjerat kita. Dan iblis melihat gerak-gerik kita itu, iblis itu gak maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu. Tapi iblis itu sebetulnya gak bisa baca loh apa yang ada di dalam hati kita. Karena dia gak maha tahu. Tetapi apa yang ada di dalam hati, ini nanti terekspresi di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Jadi iblisnya nggak tahu hati, nggak tahu. Tapi karena terekspresi, akhirnya ketahuan, oh ini dia. Oh makanya. Lalu menjadi target. Ada lagi. Celah salah satu ini juga banyak terjadi. Salah satu celah yang membuat kita jadi mangsa iblis adalah karena kita merasa, nah ini lagi perasaan, tidak layak. Merasa tidak diterima. Ini perasaan semuanya, ini emosi. Merasa minder, merasa tidak berharga. Kadang-kadang Bapak Ibu bisa rasakan ini loh, tanpa sadar. Ini kesaksian sungguh nyata. Salah satu dari anak saya, udah besar baru dia cerita, waktu kita ngobrol-ngobrol, udah besar, udah kuliah. Kita itu cerita, bernostalgia. Dan anak saya teringat katanya, Mah tiba-tiba saya teringat begini Mah. Waktu dulu mama kerja jadi kepala sekolah, nah ini dia Bapak Ibu. Orang tua yang bekerja itu selalu niatnya tuh baik. Ayah bekerja, ibu ikut bekerja, untuk apa? Untuk supaya penghasilannya bisa lebih cukup untuk memberikan yang lebih baik bagi anaknya. Tapi kadang-kadang kebaikan yang ditunjukkan oleh orang tua dengan bekerja keras itu diterima salah loh oleh anaknya. Anak saya ini mengatakan demikian. Satu hari, mama tahu nggak? Mama kerja kan di kepala sekolah tuh. Tapi kan saya kan ikut field trip, ya pergi nyanyi kur. Oh iya nyanyi kur, saya ingat memang. Nyanyi kur. Tahu nggak waktu itu dia bilang saya masih kecil kelas 1. Nyanyi kur tuh lagunya itu apa tahu nggak? Judulnya. Dia katakan lagunya itu lagu untuk mama. Nah terus mama tahu. Lalu semua anak dikasih gurunya bunga. Lalu semua anak mamanya ada. Lalu mereka nyanyi habis itu memberikan bunga. Anak saya itu bilang. Saya tahu mama kerja dan saya lihat, wow itu kelas 1 waktu sharing ke saya tuh udah kuliah, udah berapa puluh tahun, udah belasan tahun. Teringat, waduh saya bilang, wah sorry ya, kamu lalu saya pancing, gimana perasaanmu? Waduh sorry ya, kamu berarti merasa, iya loh mah. Ya. Waktu itu dia bilang, waktu itu mah. Nggak enak aja. Semua ada mamanya, aku nggak ada. Aku diem aja. Oh, tapi saya nggak bisa membalikkan waktu seperti itu. Saya katakan, tapi tahu nggak saya cinta kamu, saya cinta padamu loh. Ini saya katakan, ya dia tahu. Tapi ya ada perasaan yang tidak bisa membohongi. Tapi ya hari itu aku nggak enak. Aneh juga ya mah, sampai hari ini aku inget. Lihat itu,
ini loh, saya nggak sengaja, itu saya tugas, nggak mungkin. Saya kepala sekolah melok ikut-ikut begitu ya. Kadang-kadang tugas itu membuat seorang ibu melakukan tanpa bisa hadir di semua acara anak-anak. Dan ternyata itu melukai. Lah yang gitu melukai anak. Saya lihat, oh terluka. Jadi saya tinggal, minta maaf, aduh sorry ya. Tapi saya dengarkan cerita teman saya sendiri. Dia bilang, waduh, waktu kecil saya ini seorang wanita, seumur saya. Papa saya itu menginginkan anak cowok, yang lahir saya anak cewek. Saya sampai hari ini ingat loh. Papa saya bilang, kamu itu aku ketemu kamu di jalan. Jadi kesian, jadi saya bawa pulang. Saya itu ikut denger tuh, oh jadi kamu tuh anak adopsi yang ditemukan. Enggak, dia bilang enggak. Tapi papaku ngomong gitu. Saya tanya, oh berarti papamu guyonan ya maksudnya ya? Ya mungkin ya, tapi itu masuk loh ke anak. Masuk ke anak, karena anaknya masih kecil. Gak bisa lupa, sampai udah lansia seperti saya, kita kalau sharing. Masih ingat ya? Iya. Tapi itu menjadi benih penolakan. Kayaknya, oh aku tuh gak diterima ya. Hati-hati Bapak Ibu yang punya anak, yang masih kecil. Kita tidak bisa menjagai anak supaya dia tidak tersakiti, itu nggak mungkin, kita manusia. Tetapi saya tahu banyak anak-anak yang juga tanpa sadar tuh keceplosan gitu kalau ngomong. Iya, papaku nggak sayang. Mungkin dia nggak ngomong, tapi karena engkau sebagai papa, sebagai bapak, mungkin sibuk bekerja. Dan kerja itu adalah bukti engkau mengasihi anak. Bukankah bekerja itu demi sesuap nasi itu berarti bertanggung jawab. Kalau bapak enggak kerja, mana uangnya untuk uang sekolah, uang les dan sebagainya. Tapi dari dalam lubuk anak itu bisa ada celah. Nah kalau celah itu ada dari kecil, terus itu menjadi sebuah kebohongan. Ini dia, celahnya ini. Sebuah perkataan yang mungkin ayahnya itu cuman bohong, guyonan. Tapi kebohongan itu masuk ke dalam anak ini. Hari bertambah hari, tahun bertambah tahun. Akhirnya kebohongan itu menjadi kebenarannya. Oh ya benar, memang kok aku gak diterima. Jadi kalau nanti satu kali dia besar, orangnya menjadi orang yang pasang tameng dulu. Karena apa? Ditolak, diterima. Itu melukai perasaannya. Gak ada orang mau ditolak. Gak ada orang tidak mau dihargai. Semua orang butuh diterima, dihargai. Tapi seseorang anak yang demikian, yang bertumbuh menjadi orang dewasa, yang tiba-tiba orang gak nolak dia. Dia tuh sudah seperti membuat sebuah nubuatan pribadi itu terjadi dirinya. Sebelum orang tolak dulu. Sebelum orang itu mengkritik, menasehati umpamanya di tempat kerja, dia udah merasa tersinggung. Udah langsung alarmnya itu nyala. Oh dia gak seneng sama karyaku. Oh dia gak seneng dengan posisiku. Dan di sini mulai. Itu celah. Itu dia, siap iblis itu datang. Untuk membuat apa yang kau percayai yang sebetulnya kebohongan itu. Bahwa sebetulnya engkau diterima. Sebetulnya pegawai lain, staf lain, bos lain tidak punya agenda untuk menyingkirkan. Atau mungkin terjadi di pelayanan, tidak ada yang berusaha menyingkirkan engkau. Apalagi di gereja, di departemen, di kersel. Tapi ini terjadi. Karena apa? Perasaan yang terluka. Oleh sebab itu saya katakan kepada orang tua khusus yang punya anak-anak. Pastikan engkau mengasihi anak dengan bahasa kasihnya. Maksudnya benar, anak itu butuh semua yang dibutuhkan tuh keuangan, makanan cukup, pakaian, pendidikan. Tapi ada anak-anak yang tetap merasa kurang dikasihi. Karena bahasa kasihnya bukanlah uang, tetapi perkataan. Semua anak butuh waktu bersama orang tua. Orang tua perlu berkorban biar capek untuk menyampaikan aku mengasihimu.
kamu anak yang luar biasa. Saya tahu di sekolah kamu kerja berat, meskipun nilaimu mungkin pas-pasan. Tapi papa mama tahu engkau sudah berusaha, ayo papa mama doain. Itu loh kata-kata yang menguatkan. Saya percaya sekali lagi bahwa kita hidup di dunia ini. Ini sedang peperangan. Ayo kita sadari bahwa mari kita jaga kemerdekaan ini. Mari, kalau hari ini kita sebentar lagi akan mengambil perjamuan kudus. Itu kita tahu, seperti lagu yang kita nyanyikan, kita tuh lebih dari pemenang. Sudah dimerdekakan pun Tuhan menjaga kita supaya Roh Kudus di dalam ini selalu membimbing, mengingatkan, meneguhkan, menguatkan supaya kita tidak dicaplok oleh iblis. Amin. Saya undang untuk para musisi maju ke depan untuk mempersiapkan. Saya bacakan sebuah ayat, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Kata Yesus, Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dan saya percaya firman ini adalah firman yang juga ditujukan kepada kita di Jemaat Surabaya City Blessing. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita bisa tetap mempertahankan kemerdekaan. Dengan kita benar-benar melekat ada di dalam firman Tuhan. Menjadi muridnya yang selalu intim, yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa kan? Amin. Kemerdekaan itu kita peroleh bukan karena kita orang baik. Bukan karena kita orang luar biasa. Bukan karena kita orang yang dahsyat. Tapi Tuhan Yesuslah yang memberikan kasih karunia kemerdekaan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya, memberikan kemerdekaan secara luar biasa buat Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, jangan gunakan kesempatan itu untuk berbuat dosa. Mari kita berjaga-jaga. Amin. Kita akan mengingat bagaimana darah Tuhan Yesus yang mahal itu benar-benar dipakai untuk memberikan kemerdekaan kepada Bapak Ibu semua sebagai orang-orang yang percaya. Oleh karena itu jangan pernah lepaskan percaya kita kepada Tuhan dan menggantikan dengan hal yang sia-sia. Tiba waktunya kita sekarang serius di hadapan Tuhan, menerima kemerdekaan itu dan kemudian menjaganya dengan kebenaran firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Nyanyikan lagu ini dengan luar biasa. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi, lebih luar biasa katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Oleh angkat hati kita bersama-sama katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
saudara semuanya, mari kita siapkan waktu-waktu ini untuk benar-benar kita layak untuk menerima perjamuan yang sebentar akan kita terima. Sebuah sakramen yang luar biasa, yang artinya Tuhan sudah menaruh janji keselamatan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya minta semua orang serius di bagian ini. Mari kita persiapkan hati kita, berdoa kepada Tuhan apabila ada sesuatu yang harus kita bereskan kepada Tuhan. Lebih baik kita berdoa sekarang. Sambil saudara menyiapkan tubuh dan darah Tuhan yang sudah saudara terima pada saat saudara masuk. Dan apabila ada Bapak Ibu serta saudara semua yang belum menerima ini, saudara bisa mengangkat tangan saudara supaya Asher bisa segera memberikan kepada Bapak Ibu semua. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu semuanya untuk membaca ayat yang ada di hosti yang Bapak Ibu terima sama-sama. Dan ayat itu spesial untuk Bapak Ibu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Sambil saudara angkat hosti lebih tinggi dari kepala, katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu semuanya, terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa membuka sil cawan anggur yang sudah Bapak Ibu terima. Dan jika sudah terbuka, Bapak Ibu angkat lebih tinggi dari kepala kita. Cawan yang olehnya darah Tuhan Yesus tercurah tertumpah untuk dosa-dosa kita. Sehingga kita yang berdosa, kita yang sebenarnya terkutuk, kita yang sebenarnya sakit, benar-benar Tuhan buat supaya kita menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang tidak terkutuk, dan orang-orang yang menerima kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Darah yang olehnya Tuhan Yesus sudah dikorbankan di Bukit Kalvari, supaya kita benar-benar menerima pendamaian, sehingga antara kita dengan Allah Bapa didamaikan kembali oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan darah ini kita akan menerima kesembuhan rohani yang luar biasa, supaya jasmani kita pun juga terima kesembuhan, supaya setiap permasalahan Tuhan beri jalan keluar yang luar biasa, dan segala pergumulan kita Tuhan berikan jalan keluar yang luar biasa, dan kita dibebaskan dari segala kutuk dosa. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
sambil tetap dalam hadirat Tuhan. Terlalu besar, ucap syukur. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Dengan lebih luar biasa angkat hati kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. orang-orang yang merdeka, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus, katakan Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk akan baca kita ke arah Tuhan sambil sungguh-sungguh bersyukur, katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan pengorbanan-Mu yang mahal luar biasa telah kami terima. terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebus. Sekali lagi sama-sama katakan, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Gereja Tuhan berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita yang dahsyat luar biasa, yang sudah berkorban untuk hidup kita. Haleluya. Bapak, kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa kami mengenal, kami memiliki Allah, dan hidup kami pun dimiliki oleh Allah yang luar biasa. Oleh karena itulah Tuhan, kami yang sudah dimerdekakan ini, Tuhan meteraikan Roh Kudus dalam hidup kami supaya mendidik kami, agar kami setiap saat bisa berjaga-jaga. Karena lawan kami isi iblis menunggu kami untuk kami bisa jatuh. Oleh karena itu Tuhan, pegang tangan kami supaya kami kuat di dalam Engkau, supaya kami menang di dalam Engkau, dan kami lebih dari pemenang karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan yang luar biasa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami tidak akan kalah karena kami punya Allah yang menjaga kami secara luar biasa, dan kami pun akan jaga hidup kami supaya ketika kami memiliki iman yang penuh dengan kesetiaan yang luar biasa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan maupun perpuluhan kami, Tuhan urapi setiap kami, supaya ketika kami memberinya dengan sukacita kami Tuhan. Bukan karena duka ataupun bukan karena terpaksa, tapi kami memberi karena kami tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan persiapan persembahan kami. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Persembahan bisa langsung diberikan di depan, di kotak-kotak yang sudah Tuhan sediakan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Anda yang pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami. Bapak Ibu Saudara, ibadah umum hanya dilaksanakan satu kali saja, yaitu pukul 9 pagi. Demikian juga dengan ibadah sekolah minggu dan remaja diadakan pukul 9 pagi.
Untuk ibadah pemuda FOR diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang. Kami mengundang rekan-rekan muda untuk bergabung dalam ibadah ini. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia telah tiba. Mari kita rayakan bersama pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, pukul 10 pagi di Gedung Surabaya City Blessing Kemar Rajawali dengan tema Melangkah Bersama. Untuk ibadah lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024, pukul 4 sore di Gedung Surabaya City Blessing Kemar Rajawali. Mari kita sama-sama beribadah memuji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam Kersel, Anda dapat menghubungi Blessing Center. Jika Bapak Ibu Saudara ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengumuman yang telah disampaikan atau mengenai informasi yang lainnya, semua bisa Anda dapatkan dengan menghubungi Blessing Center melalui WhatsApp 089 8133 789. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!